Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 8 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan hari ini adalah memiliki hikmat yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus ini memperoleh hikmat, dan olehnya kita akan dipelihara berdasarkan hikmat surgawi itu, sehingga dimampukannya untuk memperlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa kita, yaitu dapat mengalami hidup kudus, menjauhi semua perbuatan jahat, kesombongan, kecongkakan, tipu muslihat, dan semua perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan Allah Bapa kita. Di dalam kehidupan kita, umatnya sekarang ini yang mempunyai status sebagai umat manusia yang sudah diperbaharui, maka hikmat akan kita terima di dalam kuat kuasa Roh Kudus apabila kita hidup dalam takut akan Tuhan, yaitu hidup yang beriman, percaya, dan mau hanya menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan hikmat Roh Kudus yang tinggal berada di dalam hidup kita, umat milik Tuhan ini, maka hikmat akan menghasilkan buah pada kita, yaitu pertama, kecerdasan, yaitu mudah mengerti dan memahami maksud dari ajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kedua, pengetahuan, yaitu ilmu yang berisi ajaran firman Tuhan untuk kita simpan dalam jiwa kita, dan kita jadi merasakan semuanya itu sebagai pedoman dalam setiap langkah hidup kita, agar kita berjalan di jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kebijaksanaan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat, yang berdasarkan akan petunjuk yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nas renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita juga sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus untuk senantiasa memeriksa hidup kita ini. Sudahkah hikmat surgawi di dalam Roh Kudus tinggal berada pada kehidupan kita? Hal ini akan dapat dilihat dari adanya buah hikmat berupa kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan di dalam setiap langkah kehidupan kita, serta pola hidup kudus yang sesuai dengan kehendak Tuhan, serta mau hidup yang menjauhi semua bentuk kejahatan. Apabila sudah ada buah hikmat surgawi itu, maka arah tujuannya adalah supaya kita mempergunakan sebagai sarana menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita di surga. Akan tetapi apabila belum ada tanda-tanda buah-buah hikmat itu semua, maka hendaknya kita segera bertobat dan mau beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Oleh sebab itu ingatlah akan kisah Rasul 10 ayat 44
hingga 46 ini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami, agar kami sungguh-sungguh memahami bahwa apabila kami hidup dalam takut akan Tuhan, pastilah akan memiliki hikmat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu yang mengendalikan seantero hidup kami. Bapa, di dalam kami juga memperlakukan hidup yang ada sekarang ini, kami sungguh tetap mengalami pergumulan yang tidak begitu saja dapat kami atasi ketika kami hanya mengandalkan kuat kuasa yang terbatas yang Tuhan karuniakan kepada diri kami. Tapi apabila kami mau berpikir berperasaan dan berjiwa tentang apa yang memang Roh Kudus lakukan dalam hidup kami secara menyeluruh ini, maka kami akan diberi hikmat yang dari surga, sehingga ketika kami juga menghadapi persoalan maupun pergumulan hidup yang membuat kami kadangkala sangat-sangat begitu menderita, tidak memiliki kebahagiaan yang sebaik-baiknya, tetapi ketika kami memang sungguh sadar tentang campur tangan Tuhan dalam Roh Kudus, membuat kami sungguh-sungguh akhirnya bisa mengatasi. Itu sebabnya kami mohon mujizat kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit. Kami berharap boleh berwujud nyata di dalam seluruh keberadaan kami ini Bapa, karena Engkau maha baik bagi kami, dan kami mau bersembah sujud memohon dalam segala kerendahan hati kami. Kami mau berdoa berdasarkan kepada hikmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami bermohon kepadamu. Amin.